Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriawan. Di sini saya akan membahas materi bab 7 siklus akuntansi perusahaan dagang dan bab 8 jurnal khusus. Jadi di sini kita akan membahas dua bab ya. Yang pertama itu apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kembali kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Adapun akun perusahaan dagang, yang pertama akun pembelian, akun penjualan, akun persediaan, akun beban, pokok penjualan, akun potong penjualan atau potongan tunai, dan yang terakhir akun beban. Adapun metode pencatatan, yang pertama itu menggunakan metode periodik. Metode periodik yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam suatu perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal serta akhir periode akuntansi serta untuk menentukan beban pokok penjualannya. Terus yang kedua menggunakan metode preptual. Metode preptual yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam suatu perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail baik pada waktu dibeli maupun dijual. Selanjutnya beban pokok penjualan. Beban penjualan pokok atau BPP adalah harga beli barang yang dijual selama satu periode akuntansi. Beban pemasaran, beban yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang dari perusahaan sampai ke tangan konsumen. Beban administrasi umum. Beban-beban yang terkait dengan operasi kantor dan umum. Beban angkut dan mekanisme pengiriman, ada yaitu namanya free on board shipping point. Ini transaksi penjual barang dagang di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dagang tersebut dilakukan di gudang penjual. Sedangkan free on board destination, transaksi penjualan barang dagang di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dagang tersebut dilakukan di gudang pembelian. Potongan, di sini ada bermacam potongan, potongan tunai, potongan pelunasan, potongan pemasaran, dan yang itu. Selanjutnya retur penjualan. Dalam transaksi yang dilakukan perusahaan dagang sering kali terjadi situasi di mana baik pihak pembeli mengembalikan sebagian barang dagang yang telah dibelinya karena berbagai alasan seperti ketidakcocokan, warna, kerusakan produk, dan sebagainya. Ayat-ayat jurnal penutup, yang pertama itu menutup semua akun pendapatan, menutup semua akun beban, menutup akun ikhtiar laba rugi, menutup akun dividen. Neraca lajur sebagai perusahaan jasa sebelum menyusun laporan keuangan secara manual dapat digunakan alat bantu untuk menyusun laporan keuangan yang disebut neraca lajur. Jurnal khusus. Adapun jurnal khusus yaitu jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, penjualan, dan terakhir pengeluaran kas. Jurnal khusus penjualan, buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit. Jurnal khusus penerimaan kas, buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Jurnal khusus pembelian, buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kredit. Dan terakhir jurnal khusus pengeluaran kas, buku jurnal yang digunakan khusus untuk berbagai keperluan baik pengeluaran kas untuk membayar utang, pembelian barang dagang secara tunai maupun untuk berbagai keperluan yang ada. Jurnal umum, buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi perusahaan dagang yang tidak dapat ditampung di 4 buku jurnal khusus seperti pencatatan beban penyusutan, aset tetap, pembelian peralatan kantor secara kredit, dan lain-lain. Dan itulah materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.